Oke, saya coba share screen. Apakah udah tayang, Ibu? Sudah, Ada, Pak Pak. Reno. Sudah ya. Oke. Saya jadi grogi nih setelah melihat Bu Irma tadi. Iya, kita seseruan di grup. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Baik, teman-teman. Kita berjumpa lagi ini di pertemuan kedua, ya. Jadi sebelumnya kita udah di hari pertama, saya udah ngejelasin tentang masalah kontrak kuliah ya atau RPS. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, ya, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke materi, nah, silakan teman-teman scan barcode di sini di depan, lalu langsung absen ya. Nanti ini langsung masuk ke absensi di pertemuan kita yang kedua pada pagi hari ini. Oke, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah absensi semua ya teman-teman. Baik, di sini ada sedikit capaian tentang pembelajaran kita untuk pertemuan kedua ini. Ini mahasiswa mampu menjelaskan manfaat komputer di dalam berbagai bidang ilmu. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan tentang software, hardware, brainware, setelah pemanfaatan dari komputer. Oke, baik. Sebenarnya apa sih aplikasi komputer itu dan manfaatnya apa sih? Jadi aplikasi komputer ini adalah program yang membantu kita menyelesaikan tugas tertentu dengan komputer. Oke, jadi mungkin teman-teman semua di sini sudah mungkin ada dari teman-teman di sini yang mungkin dari SMA umum, mungkin ada yang tidak terlalu mengenal dengan komputer, mungkin yang dari anak-anak SMK mungkin yang lebih sering kali ya yang menggunakan komputer. Karena banyak ada kasus beberapa nanti dari teman-teman kelas yang lain itu bahkan ada sama sekali yang belum sama sekali memegang laptop, komputer gitu. Terus saya tanya, kenapa memilih ilmu komputer? Karena emang tertarik Pak di saat sekarang ini gitu. Oke, berarti saya reviewkan gitu, bukan saya simpulkan gitu. Berarti ada teman-teman dari SMA itu yang sama sekali yang belum menggunakan komputer gitu. Padahal sebenarnya handphone pun sebenarnya bisa menjadi data, mencari data, mengetik segala macamnya sebenarnya dari handphone gitu. Tidak mesti langsung dari komputer. Jadi sebenarnya apa sih komputer itu? Komputer itu adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk menerima, mengelola, menyimpan, dan menampilkan data atau informasi. Juga komputer ini juga bekerja berdasarkan instruksi atau program yang diberikan oleh pengguna. Lalu apa itu aplikasi komputer? Ya, jadi mungkin teman-teman di sini sudah banyak menginstal mungkin di laptopnya atau di handphonenya mungkin itu adalah bagian dari semua aplikasi ya, aplikasi yang ada di yang dibuat dari
program-program serta aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita gitu ya. Entah itu di laptop, di komputer, atau juga di handphone teman-teman ya. Baik, jadi apa itu aplikasi komputer? Jadi aplikasi komputer ini adalah perangkat lunak ya atau software yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas-tugas tertentu di komputer. Juga aplikasi ini juga berjalan di atas sistem operasi dan memanfaatkan sumber daya perangkat keras komputer untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Oke, sekarang saya tanya dulu nih, aplikasi komputer aja yang apa aja yang teman-teman ketahui gitu. Mungkin saya tanya ke Pak Arjun kali ya, ke Saudara Arjun. Saudara Arjun, aplikasi komputer apa yang Saudara Arjun ketahui? Ada Microsoft Office, Ya, kemudian ada Mozilla Firefox, ya, kemudian ada Notepad, ya, kemudian ada Explore Software, ya, dan Zoom salah satunya ini. ya, Kemudian apa lagi ya? Banyak banget soalnya. banyak ya Pak. Iya. Ya, oke. Jadi terima kasih ya, Saudara Arjun sudah membantu menjawab dan itu benar sekali. Jadi itu ada yang dijawab sama Saudara Arjun tadi ada beberapa aplikasi tentang browser ya, aplikasi meeting ya, Zoom dan lain-lain sebagainya. Itu sudah termasuk dari aplikasi dari sebuah komputer. Gitu. Oke, baik kita. Nah, jadi ada manfaat komputer ya di dalam berbagai bidang ya. Yang pertama ada di bidang pendidikan ya. Yang kedua juga ada di bidang kesehatan ya. Kemudian juga di bidang industri ya. Kemudian ada juga di bidang bisnis dan keuangan ya. Karena apa? Komputer ini telah merevolusi ya cara kerja dan interaksi manusia dalam berbagai aspek kehidupan ya. Juga komputer ini mempermudah komunikasi ya, proses data, menyediakan hiburan, membantu riset, pengembangan, serta berperan penting dalam berbagai industri. Oke. Sekarang di bidang pendidikan ya. Yang pertama, apa sih sebenarnya impact-nya dari aplikasi komputer ini yang sudah digunakan pada saat era sekarang ini? Terutama di bidang pendidikan ya, jelas itu mempermudah akses informasi ya. Terus yang kedua itu ada pembelajarannya juga lebih menarik ya. Kemudian pendidikan jarak jauh ya. Kemudian juga peningkatan kemampuan mahasiswa. Oke, selanjutnya juga ada manajemen pendidikan yang lebih baik ya. Jadi ada di sini saya tuliskan ada 5 poin ya. Pertama ada memudahkan akses informasi, jelas ya. Karena apa? Karena dengan adanya aplikasi komputer ini, kita bisa lebih gampang mencari informasi, data, riset atau apapun itu melalui file browser, aplikasi browser dari Chrome ya, atau sekarang pun udah zamannya AI, semua kita ketik sudah semua muncul di sini informasi yang pengen kita ketahui gitu. Kemudian juga ada pembelajaran yang lebih menarik ya, dengan adanya aplikasi Canva gitu ataupun yang lain-lain, kita bisa membuat sebuah materi media pembelajaran yang jelas itu lebih menarik ketimbang dulu ya. Mungkin dulu kita cuman hanya bisa memakai dengan PowerPoint gitu atau Notepad misalnya ya, karena belum ada banyak aplikasi atau template-template yang disediakan di platform gitu. Kemudian juga ada pendidikan jarak jauh. Nah, jadi biasanya teman-teman kalau kita ada luring dan daring gitu ya. Jadi kadang-kadang Pak juga bisa melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Nanti kita ada di pertemuan keberapa, nanti kita bisa melakukan kelas di Zoom gitu ya. Jadi untuk melakukan proses pendidikan jarak jauh ya. Kemudian juga ada peningkatan kemampuan mahasiswa, jelas ya, karena lebih dengan adanya aplikasi komputer ini teman-teman di sini lebih gampang gitu mencari informasi, mencari ilmu-ilmu baru tentang terkait pembelajaran yang ada di mata kuliah teman-teman di sini. Oke. Kemudian juga ada di manajemen pendidikannya lebih baik, jelas ya. Kemudian di bidang kesehatan ya, bidang kesehatan ini ada 3 poin yang saya tulis di sini. Yang pertama ada diagnosis dan pengobatan.
ya. Yang kedua ada pembuatan obat-obatan, ya. Terus juga ada pelayanan medis jarak jauh, ya. Jelas ya, karena apa? Karena dengan adanya aplikasi ini kita sekarang kan di rumah sakit udah canggih ya, sudah menggunakan alat-alat yang udah terkoneksi dengan komputer dan semuanya sudah lebih canggih gitu dan cepat gitu diagnosisnya ya. Karena kalau dulu biasanya mungkin eh, diagnosisnya berdasarkan misalnya apa ya? eh, Misalnya nih, kalau kita pusing tuh mungkin kalau pagi-pagi tuh sakit leher itu kenapa sih gitu? Karena apa? Coba biasanya dokternya kamu tidurnya mungkin tadi salah bantal gitu. Jadi diagnosisnya mungkin lebih ke arah situ. Tapi sekarang juga masih digunain juga diagnosis seperti itu. Tapi dengan bantuan teknologi biasanya para dokter ini lebih cepat gitu mengetahuinya. Ya. Terus juga ada di bidang industri. Ini ada dua ya bidang industri yang saya jabarkan, yaitu pertama otomatisasi ya proses induksi sebuah produksi, dan juga ada desain dan rekayasa ya. Yang terakhir juga di sini saya tulis juga di bidang bisnis dan keuangan ya. Ada 3 poin di sini, ada pengolahan data transaksi, analisis, data bisnis, dan juga manajemen inventaris. Oke, baik teman-teman, tentang manfaat dalam bidang industri ini. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Sudah cukup jelas semua yang saya jabarin ya. Oke, kalau sudah cukup jelas saya lanjutin. Baik, di sini ada komponen-komponen dari sistem komputer ya. Itu yang pertama ada hardware ya. Lalu selanjutnya ada software ya. Lalu yang ketiga itu ada brainware ya. Apa ini? Hardware, apa itu software, apa itu brainware? Baik. Hardware ini adalah hardware ini merupakan peralatan pada sistem komputer yang secara fisik dapat dilihat dan dipegang, yang terdiri dari unsur-unsur ya. Jadi hardware ini apa? Itu merupakan input ya, jadi semacam perangkat keras gitu ya. Jadi contohnya ada mouse, barcode ya, ada scanner ya, ada monitor, ada kamera digital dan lain-lain ya. Oke, selanjutnya ada hardware pemrosesan CPU ya. Jadi merupakan bagian yang terpenting dari komputer yang berfungsi untuk mengatur segala pengolahan data dalam komputer ya. Yang dimana di dalam CPU ini terdapat 2 komponen utama ya, yaitu yang pertama apa? Pengolahan data utama ya, itu adalah prosesor ya. Terus yang kedua contohnya itu apa itu prosesor contohnya? Intel Pentium, Centrino ya, AMD ya, Core 2 Duo, dual core dan lain-lain sebagainya. Oke. Lalu yang ke selanjutnya ada cache memory ya. Jadi di cache memory ini digunakan sebagai buffer atau media penyesuai ya. Jadi antara prosesor yang memiliki kecepatan tinggi dengan memori yang memiliki kapasitas yang lebih rendah ya. Kemudian juga ada ROM ya atau read only memory. Oke, secara menyeluruh sifatnya tetap biasanya data berupa instruksi yang akan digunakan oleh komputer dapat dihilangkan dengan cara atau alat khusus ya. Jadi memori ini itu terdiri dari beberapa unit, yaitu unit register yang mengatur urutan instruksi yang terekam, juga ada unit pengontrol yaitu pusat pengontrol untuk semua mekanisme kerja untuk melakukan fungsi hitung menghitung ya, dan juga ada unit logika melakukan fungsi logika seperti pemilihan dan meneruskan. Oke. Jadi selanjutnya ada software ya. Software ini merupakan sekumpulan program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer ya. Jadi software ini dibagi menjadi 2. Ada software operasi ya, itu bagian dari sistem operasi. Fungsinya mengandalkan hubungan antara komponen-komponen yang terpasang dalam suatu sistem komputer ya. Contohnya apa? Contohnya ada Windows ya. Mungkin Windows yang paling familiar ya, yang ada di laptop teman-teman sekarang, yang kalian gunakan sekarang mungkin
hampir kebanyakan kita menggunakan Windows ya. Bahkan walaupun ada juga beberapa yang teman-teman di sini ada yang juga memakai Mac mungkin atau Linux ya. Juga ada di sini kalau kita tarik dulu ya di sejarah komputer itu ada namanya IBM ya dengan DOS ya. Lalu ada dikembangkan lagi ada juga Linux, juga ada Unix ya. Jadi dalam operasi sistem ini terdapat pula interpreter dan compiler yang merupakan software yang berfungsi sebagai penerjemah bahasa yang dimengerti manusia ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer mesin ya. Contohnya adalah bahasa generasi pertama sampai dengan keempat. Itu yang kemarin saya singgung ya sebenarnya di pertemuan pertama itu ada Basic, ada COBOL, ada Fortran, ada Clipper, ada Fox Pro ya, ada Oracle, SQL for Windows, juga ada Ingress, Access dan lain-lain. Kemarin saat kontrak kuliah teman-teman sudah saya singgung-singgung sedikit-sedikit ya tentang sistem operasi itu seperti apa gitu ya. Oke, sampai software ini apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan hardware dan softwarenya? Apakah sudah jelas semuanya ya teman-teman ya? Ya, udah jelas ya. Oke, selanjutnya itu ada brainware ya. Jadi brainware ini merupakan sumber daya manusia yang terlibat langsung ya, yang melakukan sistem informasi. Jadi brainware ini juga dapat digolongkan menjadi manajemen sistem informasi ya, atau itu analis sistem informasi, atau ahli komunikasi, administrator database, programmer dan juga operator ya. Juga selain itu juga menggolongkan brainware ini menjadi dua kelompok besar ya. Yang pertama ada brainware pemilik yang merupakan pihak yang menyediakan atau mensponsori pembangunan sistem sebuah informasi ya. Juga ada brainware pemakai sistem informasi yang juga digolongkan menjadi kelompok eksekutif dan staf yang terdiri dari manajer komunikasi data, database administrator ya, juga ada manajer keamanan, juga ada manajer pendidikan dan pelatihan, dan juga ada manajer pengolahan data. Oke. Baik. Juga ada kelompok yang berorientasi pada user ya atau pemakai yang terdiri dari manajer proyek, sistem informasi, analisis sistem informasi bisnis, ya juga ada program dan programmer, pemeliharaan, dan manajer pusat informasi. Terus yang terakhir itu ada kelompok yang berorientasi pada efisiensi dan pengendalian internal ya yang terdiri dari manajer operasi, kepala kendali produksi, itu ada kepala operator dan juga manajer sistem ya. Terima kasih teman-teman. Mungkin materi kita sampai di sini ya. Jadi nanti setelah ini ada tugas individu yang saya berikan ya. Jadi ini tentang menjelaskan komponen-komponen sistem komputer, yaitu nanti teman-teman menjelaskan tentang komponen utama dari sistem komputer ya. Yang kedua juga teman-teman mengidentifikasi ya fungsi dari masing-masing komponen ini tersebut ya. Kemudian berikan contoh perangkat keras dan perangkat lunak dari komputer. Nanti tugasnya dikumpulkan itu terakhir besok pagi saya tunggu ya jam 7 nanti bisa mengirimkan lewat email ya. Sebelum Pak tutup ya pada kelas kita hari ini ada kata-kata hari ini ya. Yang pertama, belajar coding itu seperti belajar hidup ya, penuh logika dan juga kesabaran ya. Jadi kita anak komputer ini harus bisa coba cari apa ya, plesetan atau kata-kata yang berbau dengan teknologi biar lebih keren gitu ya. Biar teman-teman di sini wah, anak komputer banget nih gitu. Jadi teman-teman yang dari prodi lain mungkin keren ya, jokesnya aja atau kata-katanya aja langsung udah teknologi banget gitu, anak komputer gitu ya. Terus ada juga setiap bug adalah tantangan ya, jadi bukan hambatan ya. Jadi bug itu tantangan biasa aja, jadi bukan hambatan kita buat terus jalan lebih maju ya. Lalu yang terakhir ada ingat ya, komputer hebat pun tak bisa jalan tanpa program yang baik ya. Begitu juga hidupmu, jadi butuh rencana. Oke, jadi ingat, komputer hebat pun tak bisa jalan tanpa program yang baik ya. Begitu juga hidup kita ya. Kalau nggak ada rencana, kita nggak bakal ada bisa menjalankan proses hidup ini dengan baik karena nggak ada rencana. Jadi kita butuh rencana hidup.
Oke, baik teman-teman, mungkin sekian ya materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga memperhatikan. Pak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini penutupan yang menarik sekali nih Pak Aras. Yang tadinya pusing, tiba-tiba dapat ini langsung terinspirasi. Langsung yang paling diingat mahasiswa ini Pak Aras. Iya, Bu. Terima kasih, Berikutnya Pak, Pak Ibu. Yohanes, dipersilakan tanggapannya Prof. Ya, baik. Terima kasih Bu Eva. eh Menarik memang kalau sudah bicara tentang komputerisasi ini. Karena kita hampir 24 jam ya berhubungan dengan digitalisasi yang seperti ini.